bawang merah punyaan Pak Yakun. Kemarin hari Kamis kan itu kena serangan boler. Jumat anaknya namanya Mas Albab mendatangkan senior Pak Gusman dari Bojonegoro. Ternyata diberi solusi, dikasih obat M23. Ternyata sama Pak Yakun hari Sabtunya dispray 1 kali. Itu saya lihat hari Minggunya itu sudah ada perubahan. Oke. Bukan ada perubahannya karo sing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini kita kembali ke lahan Pak Yakun. Pak Yakun, ayahanda dari Mas Albab. Posisi hari ini kita sedang ada di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro yang bersebelahan dengan Kecamatan Modo. Kecamatan Pohbaru. Kecamatan Pohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Masih Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Tapi ke sana sedikit sudah masuk Lamongan. Hari ini saya tetap ditemani oleh Mbah Jenggot. Namanya siapa? Pak Yasmo. Pak Yasmo, petani Bauci. Ya, Oke. tapi tanamannya bagus, guys. Alhamdulillah. Ini coba, tanamannya bagus. Kata Mas Yusuf Wijayanto, tanam Bauci cukup lempar dari pematang panen. Gak apa-apa ya. Oke. Penting apa? Oke. Penting apa? Ya, Tapi ya. levelnya tetap petani Bauci itu di bawah petani tajuk. Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita mau menceritakan ini tanaman kemarin pas. Monggo ada sponsor lewat. Siap. Sebentar kita tunggu ada intermezzo guys. Siap. Waktu saya kemari tanaman umur berapa Pak? 24. 24 kena serangan moler rata. Ya. Ya. Moler rata saat ini umur 30 HST. Perkembangannya nanti bisa disut oleh Mas Yusuf. Ini menggunakan apa nanti biar sedikit dijelaskan oleh Pak Yakun atau Mas Albab. Yang jelas ini menggunakan, saya kasih solusi menggunakan M23 fungisida dan bakterisida yang menurut para petani saat ini itu yang terampuh untuk saat ini. Karena kita itu selalu mengikuti zaman. Jadi untuk tahun depan sudah bukan M23 lagi, bisa jadi sudah ada obat yang lainnya. Karena pada dasarnya sesenior apapun yang tidak mau belajar dia akan tumbang, sejunior apapun kalau mau belajar dia akan bertahan. Karena cuaca saat ini selalu beda-beda. Yang kita rasa atau kita kira itu sudah masuk kemarau tapi masih ada hujan. Yang kita kira sudah masuk penghujan tapi masih kemarau. Seperti itu ya Bang ya. Jadi musimnya berubah-ubah. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen untuk minta becik. Untuk kali ini biarkan Pak Jenggot yang ngomentari ini tanaman, karena Mbah Jenggot ini kemarin juga tahu tanaman ini moler. Dan untuk komentar dari Mbah Jenggot seperti apa tanaman ini, perubahannya seperti apa. Saya yang pegang, Jen ketok tak dime. Terima kasih. Oke. Punyaan bawang merah punyaan Pak Yakun. Kemarin hari Kamis kan itu kena serangan boler. Jumat anaknya namanya Mas Albab mendatangkan senior Pak Gusman dari Bojonegoro. Ternyata diberi solusi, dikasih obat M23. Ternyata sama Pak Yakun hari Sabtunya dispray 1 kali. Itu saya lihat hari Minggunya itu sudah ada perubahan. Terima kasih. Oke, itu komentar-komentar orang yang
netral. Sekarang kita tanya ke Pak Yakun, dispray M23 sama dikasih apa, atau biarkan Mas Albab yang menjelaskan? Mas Albab mawon, tak pegang ya Mas, gak apa-apa. Ya, terima kasih. Untuk spray kemarin itu hari Sabtu, kira-kira hari Sabtu di spray M23 dengan dosis 50 ml per tangki 16 liter. Selama berapa hari Mas? Selama 3 hari. Jadi hari kedua 50 ml, hari pertama 50 ml. Namun yang hari ketiga kita naikkan dosisnya, tapi nggak sampai 70 karena obatnya rangatasi. Nggak mencukupi. Kita beri 65. 65 Kan pas 1000 ml karena 1000 ml. ini habis 6 tangki setengah hitungannya, 6 tangki setengah. Dari benih 3 kintal. Dari benih kurang 3 kintal kurang. 3 kintal kurang. Nggih. Niku hari pertama juga dikasih kalsium yang dimix dengan Nordok. Itu diberikan Nordok Mas Hasim. Ambil, monggo lanjut. Diberikan yang Kena khusus yang boler. Khusus yang boleh. Nah, efeknya itu sebagian yang boler langsung meninggal dunia. Saiki wis 7 dinane. Terus sebagian ada yang masih bertahan hidup, namun pertumbuhannya juga alhamdulillah sudah ada perubahan. Saya cukup itu. Nah, ini Nordoknya dimix dengan kalsium untuk menahan penyebaran biar tidak mambrak lagi. Alhamdulillah cukup ampuh. Alhamdulillah cukup ampuh. Itu solusi yang kita berikan. Kita spray pakai M23. Yang kena moler saya suruh kasih kalsium yang kita mix dengan Nordok. Kenapa menggunakan Nordok Mas Gusman? Karena bahan aktif tembaga ini sifatnya oksida. Yang Nordok ini oksida. Kalau kita spray lewat daun itu bisa berimbas pada pucuk daun yang kering. Kalau mau nyepray kita menggunakan yang hidroksida. Bahan aktif tembaga yang hidroksida itu mereknya bisa Copcit dan yang lainnya. Soal merek bebas guys. Yang pasti kalau sekelas Nordok ini kandungannya oksida guys. Kalau Copcit itu hidroksida. Kalau hidroksida itu cenderung basah, kalau oksida itu cenderung asam. Yang hidroksida itu kalau dispray aman. Ini lagi-lagi banyak pertanyaan Mas Gusman, bahan aktif tembaga itu baiknya di mix atau tunggal. Kalau bahan aktif tembaga kalau nyepray paling bagus itu tunggal. Dan kalau kita spray hari ini berarti selama 2 hari jangan nyepray obat yang lain. Berarti kalau kita melakukan ini 3 hari berturut-turut, habis itu selang 2 hari jangan memberikan obat yang lain karena tidak akan ada efeknya apa-apa. Karena daun sudah terlapisi oleh tembaga, maka obat lain tidak akan bisa menembus bahan aktif tembaga itu sendiri. Lagi-lagi banyak pertanyaan dari petani, apakah kalsium? Monggo, intermezzo. Kalsium bisa dimix dengan insektisida? Tidak bisa, karena insektisida itu kerjanya posisi asam, pada posisi asam, sementara kalsium itu kerjanya pada posisi basa, jadi tidak bisa efektif. Seperti itu guys. Monggo betul apa-apa Bu, santai mawon, kita santai. Jadi tanaman Pak Yakun ini kemarin itu sudah terserang moler hampir rata dan kita kasih M23 untuk spray dan kita sebari kalsium, kita mix dengan Nordok dan alhamdulillah bisa berhenti walaupun kayaknya belum bisa kembali normal karena ini imbas dari pemilihan benih yang tidak kualitas. Kunci sukses tanam bawang merah itu ada di pemilihan benih yang kualitas dan olah lahan yang maksimal. Jadi ini untuk pelajaran. Kalau petani bauci wes terserah wes. Kau bercanda. Oh iya, gak apa-apa. Jenggot bercanda. Tanaman lembeh jenggot bagus guys. Tanaman yang bagus tidak akan kita lihat. Kita datang itu sebagai dokter. Jadi kita ikut menyelesaikan tanaman yang bermasalah. Kalau tanaman bagus kita lihat itu sama halnya ngenakno sing duwe. Umur 29 sekarang sudah daunnya sudah selutut. Daunnya sudah selutut. Ya memang ya ada 40
sampai 50 cm. Tapi tidak akan kita lihat. Kalau ada permintaan dari viewer suruh lihat tanaman Mbah Jenggot, kita lihat. Karena Gusman datang sebagai dokter, bukan sebagai penyanjung yang punya tanaman. Monggo Mas, intermezzo. Oke, ini pengalaman untuk teman-teman. Bahwasanya pemilihan benih itu sangat penting. Terus hati-hati dalam pengolahan lahan, harus maksimal. Dan semoga kedepannya tanamannya Pak Yakun ini bisa kembali normal. Gak apa-apa Cup, gak sah diedit Cup ya. Mendatangkan dokter katanya. Jadi kita doakan semoga tanaman ini kedepannya sesuai yang diharapkan Mas Albab dan Pak Yakun. Jadi kalau yang mendoakan banyak, salah satunya ada yang kabul. Ya seperti itu ya. Oh, adanya Gusman di sini itu karena panjenengan semua. Dan untuk teman-teman yang mau ngasih masukan langsung bisa komen di kolom komentar. Yang tidak terima dengan penjelasan Gusman Bojonegoro bisa langsung temui Gusman Bojonegoro atau bisa hubungi Gusman Bojonegoro karena nomor Gusman Bojonegoro selalu ada di deskripsi. Jadi kalau ada yang mau sharing atau mau apa Sob jenis? Tukar pengalaman, bantah-bantahan apa Sob? Debat. Debat, yang penting jangan debat kusir. Semuanya harus pakai ilmu. Jadi kalau mau debat dengan Gusman Bojonegoro, syaratnya satu, harus pakai ilmu. Jangan asal ngomong itu aja, harus ada sanatnya. Jangan menggunakan seh googling. Kalau kita hanya belajar dari Google, sampean kedepannya akan hancur. Karena ilmu itu butuh sanat. Jadi benar-benar harus kita pelajari, benar-benar harus kita mengerti, dan itu tidak bisa instan. Tiba-tiba sampean tanamannya kena moler terus browsing, googling, oh obatnya ini. Googling itu tidak pernah datang ke lahan. Yang dia tahu cuma teorinya. Kalau alternaria pori obatnya ini. Tapi dia tidak tahu dia kalau tanaman itu ada yang komplikasi, ada yang kena serangan yang lain. Jadi untuk teman-teman yang suka googling, hati-hati. Gusman pernah googling sering. Tapi saya tetap mengedepankan sanad saya, guru-guru saya. Guru-guru saya, beliau dari Situbondo ada Abah Junaidi, salam takdim. Ada guru utama saya Pak Sauri Ahmad yang ada di Probolinggo. Nganjuk ada Pak Akad, ada Kang Yon. Ke barat sedikit ada Haji Kadianto. Ada tempat sharing saya di Tulungagung, Mas Nuritama. Jadi banyak guru-guru yang pernah saya datangi, dan semoga apa yang diperintahkan guru saya untuk langsung turun ke lapangan itu bisa bermanfaat untuk petani, khususnya petani horti. Jadi di sini sedikit saya jelaskan kenapa Mas Gusman sebentar-sebentar memanggil guru-gurunya. Itu tanda takzim kita ke guru kita. Seperti itu, Mas Jenggot ya? Jadi biar benar-benar ada sanatnya. Jadi tidak asal ngomong. Gusman ngomong di lahan sini sama lahan yang lainnya terkadang itu sudah beda. Kok Mas Gusman tidak konsisten? Ketidakkonsistenan saya itu konsisten yang sesungguhnya. Karena saya menjelaskan itu sesuai apa yang ada di lapangan. Untuk para petani lokal atau YouTuber lokal, kalau ngasih masukan hati-hati. Karena permasalahan di lahan sampean dengan lahan orang lain itu beda. Dari kota satu ke kota lainnya itu beda. Jangan sampai menjerumuskan petani, itu pesan saya. Pak Jenggot mau ada yang tambahi? Sudah cukup. Sudah cukup Mas Albab? Iya, tambahan sedikit, ini cuaca mendung lagi ya. Cuaca kurang mendukung? Kurang mendukung. Jadi ini bawang merah ini dalam kurun waktu 7 hari tidak henti-hentinya diguyur oleh hujan deras. Habis-habisan, perjuangan hidupnya luar biasa. Perjuangan hidupnya luar biasa. Semoga setiap habis kita lihat tanaman Mas Albab atau Pak Yakun ini benar-benar nanti kembali normal. Setidaknya masih dapat untung lah. Ini semua untuk pelajaran ke depan Mas ya. Untuk pelajaran ke depan, gimana cara kita itu mensikapi apa yang telah kita jalani, karena pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Seperti itu Pak Yakun ya. Nanti kita mau ke rumah Pak Yakun, kita sharing-sharing, kita melanjutkan sharing di sana karena di sini banyak pekerja seriwat-seriwat. Oke.
Untuk kali ini kita cukupi, nanti kita kesini lagi Mas Yusuf ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josi.